Selamat berjumpa dalam acara Serambi Religius dari pinggiran kota Batam, negara tetangga Singapura dan Malaysia. Saya mengucapkan selamat kepada seluruh pendengar setia YouTube Serambi Religius. Semoga semua diberkati oleh Tuhan selalu. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari Minggu tanggal 4 Oktober, gereja memasuki hari Minggu biasa ke-27. Kalenderium liturgi Gereja Katolik di seluruh dunia menampilkan firman Tuhan yang terdiri dari bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya bab 5 ayat 1 sampai 7. Kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Dalam bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada umat di Filipi bab 4 ayat 6 sampai dengan 9. Lakukanlah semua yang telah kamu lihat padaku, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Sementara itu dalam bacaan Injil diambil dari Injil Matius. Mari kita siapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Adalah seorang tuan tanah membuka lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi mereka pun diperlakukan seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita." Dan seterusnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, kalau bukan kepada pemilik kebun anggur kita bertanggung jawab, lalu kepada siapa Anda bertanggung jawab? Inilah pertanyaan retorika yang menghantar kita semua untuk mengerti pesan Injil dan bacaan pertama serta kedua yang berkaitan dengan kebun anggur. Kebun anggur
adalah ladang kehidupan yang oleh Allah dikaruniakan kepada kita untuk dikelola dan dipertanggungjawabkan hasil pengelolaannya itu. Dan dalam perjalanan, tentu sekali saudara-saudaraku, kita mengelola kebun anggur tanpa ada komando, tanpa ada instruktur, atau bahasa Malaysia dikatakan tanpa ada toke, maka kita seenaknya saja bekerja, hasilnya ada atau tidak, ya tidak masalah. Tetapi kalau seandainya kita betul-betul menggarap dengan penuh tanggung jawab, maka pertanggungjawaban kita kepada Tuhan juga menjadi tanda syukur yang paling indah. Kisah bacaan Injil pada hari ini memberikan catatan yang miris untuk kita. Para penggarap kebun anggur bekerja dari pagi sampai malam. Ketika ada utusan datang, berlaku sebagai instruktur, sebagai pemimpin, mereka menolak dia. Lalu tiba saatnya tuan kebun anggur berpikir, oke, kalau yang lain-lain tadi bukan anak saya, maka sekarang saya kirim anak saya. Saya percaya moga-moga dia disegani. Tetapi apa yang terjadi? Juga mereka mengancam menolak dia, dan betul terjadi mereka membunuh dia. Tetapi sesungguhnya adalah dia yang kamu buang, itulah yang menjadi batu penjuru. Siapa itu? Kalau bukan Tuhan Yesus, siapa lagi? Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, kebun anggur adalah ladang kehidupan. Pemilik kebun anggur yaitu Tuhan Allah. Penggarap kebun anggur adalah kita. Kita bertanya dalam hati kita, apakah kita sebagai penggarap telah menerima kepercayaan dari sang pemilik kebun untuk mengelola kebun anggurnya dan nanti pada waktunya menyerahkan hasil panen yang menjadi bagiannya. Namun apa yang terjadi? Mereka bukan hanya tidak menyerahkan panenan yang menjadi bagian dari sang pemilik, tetapi malah sebaliknya mereka ingin menjadikan kebun anggur itu milik mereka. Maka mereka menolak para pemimpin, para instruktur, sampai pada anak kandungnya pun ditolak. Tentu untuk mencapai tujuan itu mereka membunuh. Dan utusan Tuhan Allah yaitu di dalam putranya pun bahkan mereka bunuh. Tentu pembunuhan seperti ini adalah suatu dinamika kejahatan manusiawi. Mereka akhirnya apa? Dihukum dan tanggung jawab pengelolaan kebun anggur diserahkan kepada orang lain. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, mari kita merenungkan bersama bagaimana peziarahan hidup kita ini. Apakah tugas dan tanggung jawab yang kita emban, kecil sekalipun, itu adalah mulia di mata Tuhan? Sering sekali orang mengatakan, pekerjaan saya tidak ada artinya. Sesungguhnya itulah dipilih oleh Tuhan. Persoalannya sekarang adalah kita patuh kepada utusannya yang memimpin dan mengarahkan kita, atau kita merencanakan niat jahat di baliknya itu. Lalu Tuhan marah, murka. Padahal Tuhan sendiri tidak pernah menghukum umatnya. Dia boleh memberikan nilai-nilai cobaan, tetapi kepada kita hendaknya mengutamakan keselamatan. Maka ketika kita jatuh ke dalam pencobaan yang dikuasai oleh kedagingan manusiawi, bertobatlah dan kembalilah, berikanlah pertanggungjawabanmu kepada Allah Bapa yang adalah pemilik kebun anggur
itu, kalau suatu saatnya nanti panenan tiba, kita akan menikmati bersama Tuhan di dalam kerajaan sorga dengan penuh sukacita dalam suasana pesta pora persaudaraan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari sekalian, selamat hari Minggu. Semoga rahmat Allah senantiasa memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.